Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 bisa memaparkan hasil diskusi kami, yaitu terkait tentang biaya materai, dan kami dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Adapun teman-teman dan rekan-rekan yang membantu mensukseskan video ini yaitu diantara lain perkenalkan, nama saya Raffi Ito, NPM saya 2101046, dan di sini saya akan menjelaskan lantai 3000. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajria dengan NPM 215102085. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi masa yang 6. Perkenalkan, nama saya Hanida Amanda Salsabila, NPM 215102092. Di sini saya akan menjelaskan tentang materai 10.000. Saya izin mengenalkan diri, nama saya Leni dengan NPM 215102055. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan fungsi dari materai. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nurul Fatmawati dengan NPM 215102082. Di sini saya akan menjelaskan tentang materai elektronik atau e-materai. A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang bea materai dan macam-macam materai. Selanjutnya yakni jenis-jenis bea materai, yaitu ada 2, materai tempel dan materai elektronik. Adapun materai tempel adalah alat sekuritas negara yang mengatur hukum berupa pajak di awal, dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan di pengadilan. Tarif materai tempel yakni terdiri dari materai 3000, materai 6000, dan materai 10.000. Selanjutnya, materi prinsip dan fungsi dari bea materai. Adapun prinsip dan fungsi pada bea materai, yang pertama, bea materai merupakan pajak atas suatu dokumen. Seperti yang sudah dijelaskan, yaitu pajak yang dibebankan pada dokumen yang berisikan suatu perjanjian, pembayaran, atau mengandung arti penting lainnya. Yang kedua, satu dokumen terutang, satu bea materai. Yang ketiga, rangkap atau tindasan terutang bea materai sama dengan aslinya. Adapun fungsi dari bea materai adalah menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 merupakan bea materai. Fungsi bea materai merupakan pajak dokumen yang akan dibebankan oleh negara untuk dokumen tertentu. Jadi, dapat disimpulkan fungsi materai tidak akan menentukan sah ataupun tidaknya suatu perjanjian. Penjelasan dari pengenaan tarif materai tempel 3000. Tarif bea materai 3000 dikenakan atas dokumen, surat yang memuat jumlah uang dan mempunyai harga nominal lebih dari 250.000 tetapi tidak lebih dari 1 juta rupiah, yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukaan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, yang berisi pengakuan bahwa utang uang sebagian atau seluruhnya telah dilunasi atau diperhitungkan. Surat-surat berharga seperti wasel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari 250.000 tapi tidak lebih dari 1 juta rupiah. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari 250.000 tetapi tidak lebih dari 1 juta rupiah. Cek dan bilet giro dengan harga nominal berapapun. Apabila suatu dokumen kecuali cek dan biogiro mempunyai nominal tidak lebih dari 250.000, maka atas dokumen tersebut tidak terutang bea materai. Pengenaan tarif materai tempel 6.000. Tarif bea materai 6.000 dikenakan atas dokumen. Yang pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya, antara lain surat kuasa, surat hibah, dan juga surat pernyataan.
yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Kedua, akte-akte notaris termasuk salinannya. Ketiga, akte-akte yang dibuat pejabat membuat akte tanah atau PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. Keempat, surat yang memuat jumlah dan mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta rupiah. Poinnya yang pertama, yang menyebutkan penerimaan uang. Yang kedua, yang menyatakan pembukuan uang atau yang penyimpanan uang dalam bentuk rekening di bank. Yang ketiga, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank. Yang keempat, yang berisi pengakuan uang sebagai seluruh telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kelima, surat-surat berharga seperti wesel, promes, dan aksel yang harganya nominalnya lebih dari 1 juta rupiah. Selanjutnya tentang pengenaan tarif materai tempel 10.000. Tarif bea materai 10.000 dikenakan atas dokumen berupa 1. Surat perjanjian, surat keterangan atau pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Yang kedua, akta notaris beserta gros, salinan, dan kutipannya. Yang ketiga, akta pejabat, pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keenam, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Penjelasan tentang materai elektronik. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis materai. Jenis-jenis materai sendiri dibagi menjadi dua, yaitu materai tempel dan materai elektronik. Materai elektronik sendiri menurut peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2021 yaitu materai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen tertentu melalui sistem tertentu. E-materai digunakan khususnya pada dokumen elektronik. E-materai sendiri dapat dibeli melalui platform-platform tertentu dan dapat dibeli di kantor pos terdekat. A few moments later. Selamat siang, ada yang dapat saya bantu? Begini Kak, saya mau membeli materai 10.000. Apakah di sini ada? Oh, ada, sebentar ya Kak, diambilkan. Oke Kak, jadi ini materai 10.000-nya ya. Apakah Kakak ingin langsung membubuhkannya terhadap dokumen Kakak? Oke, jadi cara pembubuhannya yang pertama itu kita bisa memberikan sedikit cairan atau lem, lalu ditempelkan terhadap dokumen yang kita butuhkan. Dan jangan lupa kita harus memberikan tanda tangan mengenai sudut pada materai. Tata cara pembelian dan pembubuhan e-materai. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pembelian e-materai. Kita dapat melakukan pembelian e-materai melalui Skill Academy. Berikut langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah: yang pertama, kita membuka Google. Kemudian kita akan mengetik di kolom pencarian yaitu Skill Academy. Kemudian kita buka web Skill Academy. Kemudian kita buka skillacademy.com. Setelah terbuka web skillacademy.com, kita akan diarahkan pada halaman awal. Jika kita sudah memiliki akun, kita akan langsung diarahkan ke sini. Jika kita belum memiliki akun, kita harus mendaftar terlebih dahulu. Berikut, jika kita ingin membeli e-materai, maka kita perlu mengklik ikon yang bertuliskan e-materai di sini.
Selanjutnya di sini akan muncul halaman eMatrai kan. Setelah muncul kita mengklik beli matrai. Di sini ada pilihan beli matrai atau eMatrai saya. Di sini karena kita belum membeli, jadi kita harus membeli dulu terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya di sini kita akan diberi beberapa opsi untuk pembelian eMatrai. Kita di sini ada beberapa opsi pembelian eMatrai. Yang pertama ini ada 1 keping eMatrai 10.000. Kemudian ada 2 keping eMatrai. Kemudian di sini ada paket-paket eMatrai selanjutnya. Dan banyak sekali di sini paket untuk membeli eMatrai. Karena di sini saya hanya akan membeli 1 eMatrai, maka saya hanya akan membeli 1 keping eMatrai 10.000 dengan harga 12.000. Kemudian yang akan saya lakukan selanjutnya yaitu saya akan mengklik tombol beli. Setelah itu kita harus memastikan detail pesanan kita sudah benar atau belum. Kita membeli eMatrai sesuai kebutuhan kita. Karena saya hanya butuh 1 keping saja, jadi saya akan membeli 1 keping. Di sini saya akan memastikan di sini saya membeli 1 keping eMatrai 10.000 dengan harga 12.000. Kemudian yang selanjutnya kita melihat apakah ada promo untuk pembelian di sini. Saya tidak memiliki promo, maka tidak usah dicantumkan. Kemudian di sini saya akan melakukan pembayaran. Di sini kita akan memilih metode pembayaran. Kita pencet pilih metode pembayaran. Kemudian di sini ada beberapa metode pembayaran. Salah satunya di sini ada GoPay, ShopeePay dan sebagainya. Di sini saya memakai ShopeePay. Kemudian kita gunakan metode ini. Kita klik gunakan metode ini. Nih, kemudian kita akan bayar sekarang ya. Ini kita akan diarahkan ke halaman ShopeePay karena saya membelinya melalui ShopeePay. Kita pencet ini ya guys. Biasanya nanti ada pemberitahuannya kita harus membayar tagihan ini. Harap tunggu sebentar. Nih, bayar ke Skill Academy ini ya guys. Kemudian selanjutnya lanjutkan untuk pembayarannya. Benar, kita akan melakukan pembayaran melalui ShopeePay, bayar sekarang. Kemudian kita masukkan PIN ShopeePay kita. Setelah selesai terbayar akan muncul halaman seperti ini, menunjukkan bahwa kita sudah berhasil melakukan pembayaran. Kemudian kita kembali lagi ke Merchant, kembali ke Skill Academy. Jika sudah berhasil melakukan pembayaran, maka di halaman Skill Academy akan muncul seperti ini ya, bahwa pembayaran berhasil. Jika berhasil, kita dapat melihat bahwa di sini lihat pembayaran telah sukses. Selamat, kamu telah berhasil melakukan pembayaran. Cek email kamu untuk info lebih lanjut. Di sini kita lihat daftar pembelian ya. Nih, di sini sudah terlihat ya bahwa saya sudah membeli 1 keping eMatrai 10.000 dan sudah lunas saya bayar. Setelah kita berhasil melakukan pembayaran, kemudian selanjutnya kita kembali ke home atau ke halaman awal. Nah, kemudian jika sudah kita ke halaman awal, kita klik kembali ikon eMatrai di sini. Kita klik kembali, kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita di sini kan
ada beli e-materai dan e-materai saya. Untuk melihat apakah materai yang saya beli itu sudah benar terbeli atau belum, kita dapat melihatnya di e-materai saya. Nah, di sini sudah terbukti ya bahwa saya sudah membeli e-materai, karena di sini e-materai kamu 1, artinya saya di sini mempunyai satu buah e-materai. Kemudian yang selanjutnya yaitu memilih metode pembubuhan e-materai. Di sini ada 2 metode. Yang pertama upload dokumen, yang kedua ada isi form. Di sini saya akan menggunakan metode dengan upload dokumen. Di sini saya klik upload dokumen. Kemudian di sini ada berbagai informasi. Harap membaca seluruh informasi penting di bawah ini sebelum melakukan pembubuhan e-materai. Di sini kita dapat membacanya. Dan di sini ada contoh cara pembubuhan e-materai yang benar dan yang salah. Jika yang benar itu kita tidak boleh, jika kita tanda tangan tidak boleh mengenai e-materai. Kita harus di samping e-materai, tidak boleh menyentuh e-materai sama sekali ya. Kemudian yang selanjutnya kita mengklik di sini. Kita checklist, saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan di Skill Academy. Kemudian yang selanjutnya kita klik lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada beberapa langkah untuk pembubuhan e-materai. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama yaitu upload dokumen, kemudian bubukan materai, yang ketiga ada preview dokumen, dan yang keempat selesai. Yang pertama upload dokumen. Di sini kita akan mengupload dokumennya. Kemudian yang selanjutnya kita dapat mengupload dokumen yang akan kita bubuhkan e-materai. Dan mengupload dokumen yang akan kita bubuhkan e-materai, kita klik upload dokumen. Kemudian kita pilih melalui file. Sebentar. Ini saya akan mengupload file fakta integritas untuk beasiswa. Selesai. Nah, ini ya ini file yang akan saya bubuhkan e-materai. Benar filenya ini. Kemudian di sini akan kita klik tambahkan e-materai. Ini emang tidak terlihat bentuk e-materainya, tapi ini sebenarnya ada. Kemudian kita seret e-materai tersebut di tempat kita akan melakukan pembubuhan. Kemudian kita taruh di samping di sini karena nanti saya akan melakukan tanda tangan di sini. Setelah itu kita akan review dulu pembubuhan e-materai ini apakah sudah sesuai dengan tempat yang sebenarnya atau belum. Di sini kita sesuaikan ya, kita sesuaikan. Kemudian kita akan preview untuk melihat apakah sudah benar letaknya atau belum. Kita preview pembubuhan e-materai. Di sini ya, benar yang akan kita bubuhkan di situ. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Di sini ada bubuhkan e-materai. Jika kita sudah yakin dengan dokumen yang akan kita bubuhkan, kita akan bubuhkan e-materai. Bubuhkan 1 buah e-materai pada dokumen ini. Kemudian kita checklist, saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan Skill Academy. Kemudian ini akan kita bubuhkan ya dokumennya. Kita klik bubuhkan.
Kita sudah membubuhkan materai tersebut karena di sini sudah bisa kita lihat ya, materai saya 0, dimana artinya saya sudah melakukan pembubuhan karena materai saya sudah habis, tidak tersisa. Kemudian di sini ada ketentuan refresh setiap 5 menit untuk melihat status pembubuhan materai. Kita di sini refresh ya untuk melihat apakah sudah selesai pembubuhannya atau belum. Ternyata masih belum. Oh, di sini sudah terlihat ternyata nih. Kita dapat melihat nomor serinya segini. Dokumen yang kita upload yaitu fakta integritas. Kemudian e-matrainya 1 dan di sini sudah tertera e-matrai berhasil dibubuhkan. Nah, jika sudah tertera e-matrai berhasil dibubuhkan, yang selanjutnya kita download file yang sudah dibubuhkan e-matrai tersebut. Kita klik download. Nih, sudah terdownload ya. Di sini nih sudah terdownload. Kemudian kita coba buka file yang sudah dibubuhkan e-matrai seperti apa. Bentar. Nah, di sini kita dapat lihat ya, filenya sudah berhasil kita bubuhkan e-matrai. Di sini dapat terlihat. Nih, ini bentuk e-matrainya dan kita dapat melakukan tanda tangan di sini ya tanpa menyentuh e-matrai. Kita tidak boleh menandatangani mengenai materai ya. Tidak boleh mengenai sedikit pun ya. Baik. Kemudian kita dapat melakukan pembubuhan tanda tangan, dapat langsung di file ini kita bubuhkan tanda tangan, atau dapat kita bubuhkan tanda tangan setelah file ini kita print. Setelah berhasil kita bubuhkan e-matrai ini dan setelah karena nanti saya akan menandatanganinya secara langsung setelah di print, maka cukup sekian mungkin langkah-langkah yang dapat saya jelaskan mengenai tata cara membeli e-matrai melalui salah satu platform, yaitu platform Skill Academy. Mungkin cukup yang dapat saya berikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.